Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1B UIN Suska Riau. Di video ini kami akan menampilkan hasil praktikum tanah yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febriani Lisamsi. Saya dari kelompok 1 lokasi 1 praktikum geografi tanah. Di sini saya akan meneliti tanah yang berada di wilayah saya, tepatnya di belakang rumah saya, di daerah Batang Peranap, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Adapun jenis tanah yang terdapat di daerah saya adalah jenis tanah seperti ini. Oke, ini dia tanahnya. Tanah ini bertekstur agak liat, dimana mudah untuk dibentuk. Tetapi tanah ini tidak sepenuhnya terdiri dari tekstur liat, karena di tanah ini juga terkandung seperti pasir dan sedikit batu, sehingga tanah ini tidak disebut dengan tanah liat, tetapi sebagian besar itu didominasi oleh tanah liat. Nah, tanah ini teksturnya kasar ya, dan partikelnya besar. Oke, jadi ini tanahnya, dimana bisa kita lihat warnanya itu serempak, tapi partikelnya besar dan perakarannya lumayan banyak. Nah, untuk permeabilitasnya sendiri atau daya serap airnya ya, tanah ini karena memiliki partikel yang besar, jadi mudah untuk menyerap air. Oke, untuk konsistensinya sendiri, di sini ada tanah yang basah, konsistensinya lengket sebab lebih banyak didominasi oleh tanah liat, tapi tidak sepenuhnya tanah liat, dan partikelnya besar karena itu tadi ada pasirnya dan ada batunya, sehingga mudah untuk menyerap air. Nah, dan tanah ini juga pada keadaan basah sangat mudah untuk dihancurkan, seperti itu. Dan tanah ini merupakan jenis tanah yang mengandung rendah unsur haranya, tetapi sangat baik untuk dipergunakan di daerah perkebunan dan dapat digunakan untuk pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaisah dari lokasi 2 akan meneliti tanah di Desa Tenggayun, yaitu terletak di Kabupaten Bengkalis. Jadi yang pertama saya teliti pada praktikum ini yaitu tekstur tanah. Nah, tekstur tanah ini adalah sifat fisik pada tanah, ada halus atau kasarnya tanah. Sifat fisik tanah ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu pasir, debu, dan liat. Pada praktikum ini saya menggunakan cara kualitatif untuk menentukan sifat fisik tanah dengan cara turun langsung ke lapangan dengan mengambil segumpalan tanah, lalu saya remas. Setelah itu, lihat hasilnya. Ternyata tanah yang saya teliti saat ini mudah dibentuk, tapi mudah pecah dan halus. Jadi tanah ini termasuk tekstur debu. Selanjutnya saya meneliti solum tanah. Nah, jadi solum tanah ini merupakan kedalaman lapisan tanah dari permukaan hingga bahan induk tanah. Pada praktikum ini saya menggunakan penggaris untuk mengukur horizon tanah. Nah, jadi pada tanah yang saya teliti ini saya hanya mencapai pada horizon A. Nah, di mana horizon A ini terdiri atas campuran bahan organik dan mineral. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menentukan konsistensi tanah. Nah, jadi untuk menentukan konsistensi tanah ini saya memerlukan sampel tanah. Nah, sampel tanah yang saya perlukan ini itu ada tanah basah, tanah kering, dan tanah lembab. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki tanah yang basah, dan ini tanah yang lembab dan yang kering. Jadi untuk melihat konsistensi tanah, kita perlu melihat dulu kelekatan pada tanah itu. Nah, jadi yang pertama ini yaitu tanah basah. Nah, dapat dilihat bahwa partikel tanah ini pada saat keadaan basah, dia melekat dan dapat dibentuk-bentuk. Nah, jadi selanjutnya yaitu tanah lembab. Tanah ini terlihat bahwa sudah saya remukkan dengan telapak tangan, dan hasilnya tanah ini cukup saling melekat, tetapi dia mudah pecah. Selanjutnya yaitu tanah kering. Pada tanah ini saya mencoba memecahkan gumpalan tanah ini, dan hasilnya tanah ini keras dan sangat susah dihancurkan. Selanjutnya meneliti permeabilitas tanah.
Jadi permeabilitas tanah merupakan suatu sifat tanah yang menyatakan laju pergerakan air pada zat cair melalui pori-pori tanah. Nah, jadi dapat dilihat tanah ini tidak jenuh terhadap air. Nah, selanjutnya saya meneliti struktur tanah. Jadi, struktur tanah ini bagian fisik tanah yang terdiri dari sekelompok partikel tanah. Dapat dilihat, tanah tersebut berstruktur lemah karena dia membulat dan banyaknya sisi sangat poros pada tanah ini. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, maka dapat saya simpulkan bahwa tanah yang saya teliti ini merupakan tanah jenis inceptisol. Tanah ini merupakan tanah yang berada dalam taraf awal perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikrat Zola. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya di mata kuliah Geografi Tanah. Nah, yang mana praktikum kali ini meneliti tanah. Nah, saya meneliti pada lokasi 3 di daerah Tanjung Sama, Kecamatan Nangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana tanah pada daerah Tanjung Sama ini adalah tanah aluvial. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hasil praktikum saya kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah endapan yang dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Nah, ini adalah lapisan atas tanah yang sudah digali tadi. Ini adalah lapisan atas tanahnya. Pada kedalaman 10 cm, ini adalah lapisan tanah yang kedua. Dan di sini setelah menggali sedikit ada tanahnya susah digali karena sedikit ada akar-akar di dalam tanahnya itu. Pada kedalaman 22 cm, saat penggalian tanah sedikit ada pasir dan seperti ada batuan yang melapuk yang berwarna kuning. Nah, pada tanah aluvial ini tanahnya itu berwarna abu-abu atau bisa disebut juga kelabu. Pada lapisan tanah yang kedua itu adalah horizon O dan lapisan ketiga itu adalah horizon C. Nah, pada horizon O ini adalah lapisan kedua dari tanah. Nah, horizon O adalah jenis horizon tanah yang terdiri atas berbagai material organik seperti sisa daun, terus juga ada bangkai hewan dan kayu-kayu yang melapuk. Nah, ini adalah kayu yang melapuk pada tanah. Dan ini adalah lapisan ketiga dari tanah. Ini adalah horizon C. Kenapa begitu? Karena horizon C ini adalah lapisan bahan induk tanah, atau letaknya itu berada di lapisan tanah terbawah yang terdiri dari batuan dasar yang melapuk seperti yang ada batuan warna kuning ini. Yang itu adalah lapisan bawah tanah, yang tanahnya itu ada batuan-batuan yang berwarna kuning yang melapuk. Itu yang saya temukan pada lapisan bawah tanah. Ketahui tekstur, struktur, dan konsistensi tanah liat ini, bisa kita ambil sedikit sampel tanah tersebut. Untuk tekstur kita bisa rasakan apakah dia lembut saat dipegang atau ada kasar-kasar. Nah, lembut tanahnya. Dan untuk struktur tanahnya itu sedang. Dan untuk konsistensi dari tanah liat ini, dia lengket, tetapi tidak lengket dan juga agak liat tanahnya. Itu untuk mengetahui tekstur, struktur, dan konsistensi tanah. Nah, untuk permeabilitasan tanah, kita ambil sampel tanah tersebut, lalu kemudian kita ratakan, lalu masukkan ke botol, dan isi air. Nah, kemudian kita bisa hitung menggunakan stopwatch untuk melihat seberapa tanah tersebut menyerap air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Mailhaki, kelas 1B dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan meneliti kondisi tanah yang ada di Desa Pelita, Kecamatan Bagan Senembah. Bahan induk pada tanah ini berjenis tanah aluvial karena tanah ini ditandai dengan warna tanahnya yaitu coklat hingga kelabu.
yang saya teliti, yaitu yang pertama adalah horizon O. Di horizon O ini terdapat tanahnya berwarna coklat kelabu, dan di horizon A berwarna hitam, dan horizon E berwarna oranye tua. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah yang saya teliti yaitu pada horizon O. Horizon O ini bertekstur pasir karena rasa kasar sangat jelas dan agak melekat dan dapat dibentuk gulungan. Nah, ini bertekstur debu karena dapat dibentuk dan terasa halus, tetapi mudah hancur. Horizon E ini bertekstur lempung karena terasa licin dan lekat, mudah dibentuk sehingga tidak mudah pecah. Struktur tanah yang saya teliti di horizon O ini berstruktur granular karena tanah tersebut berbentuk bulatan-bulatan kecil atau berbentuk remahan. Pada horizon A berstruktur gumpal karena berbentuk bulatan-bulatan bersudut. Dan horizon E ini berstruktur prismatik karena sifat tanah tersebut bulat-bulat bersudut. Adalah horizon O. Di horizon O ini kita beri air sedikit untuk menentukan konsistensi tanahnya. Apakah agak teguh, dan di sini agak teguh dan konsistensinya tanah lepas karena pada tanah yang diberi air menghasilkan butir-butir halus, dan di horizon A ini kita beri air sedikit dan pada tanahnya. Kemudian pada horizon ini saya menemukan tanahnya agak teguh dan tanahnya agak gembur karena tanahnya menghasilkan dipijit mudah hancur. Dan di horizon E ini kita beri air sedikit untuk mengetahuinya pada konsistensi tanah ini. Sepertinya tanah ini agak teguh dan tanahnya gembur karena dipijit baru hancur. Teknik dan perakaran yang tercapai hanya pada horizon A. Pada horizon A ini terdapat seperti perakaran-perakaran, cacing-cacing, dan lainnya tidak mengalami perakaran dan tidak terjadi bahan organiknya. Namun pada horizon E ini cuman sedikit yang tercapai pada pada bahan organik dan perakarannya. Dan di sini saya akan mencoba penelitian mengenai premeditas tanah. Nah, ini kita harus memerlukan air untuk menelitinya. Dan saya akan mencoba memasukkan air ke dalam tanah ini. Berapa menitkah untuk meresap ke tanahnya? Ternyata untuk premeditas tanah ini meresap sekitar 20 menit 10 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadan, kelas 1B Pendidikan Geografi dengan NIM 12011131309. Baiklah, di sini saya akan membahas penelitian tanah. Baiklah, saya akan meneliti tanah yang berada di lokasi 5, yaitu di daerah di Kecamatan Mandau. Baiklah, dari amatan saya dapat dilihat warna tanahnya adalah berwarna coklat kemerahan. Baiklah, di sini saya akan menguji tekstur dari tanah tersebut. Baiklah, ini ada sedikit air. Kita coba ya.
Inilah tekstur dari tanah tersebut, lihat ya, lengket. Baiklah, struktur dari tanah ini, tanah latosol ini itu remah ya, mudah hancur, dan konsistensinya gembur, lembek gitu. Dan solum tanah pada tanah latosol ini ada agak tebal, agak tebal. Udah, oke. Baiklah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Husaini dari lokasi 6. Lokasi yang saya teliti adalah Desa Siararang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Oke, ini dia lokasi yang saya teliti. Dilihat dari tanahnya, bahan induknya adalah pasir bercampur dengan bahan organik. Dilihat dari warnanya, ini seperti coklat muda. Saat saya pipihkan dengan jari, tekstur tanahnya termasuk tidak lekat. Untuk melihat kandungan bahan organiknya, saya mengambil 5 jenis sampel tanah di lahan yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Untuk melihat kandungan bahan organiknya, saya merendamnya dengan air dan didiamkan selama 1 atau 2 jam. Nanti akan terlihat lapisan-lapisan tanahnya atau horizonnya.